Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, dalam sepekan terakhir ada sejumlah kasus kecelakaan di perlintasan kereta api hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Meski sudah ada aturan, peringatan, bahkan palang pintu yang terpasang, masih saja ada masyarakat yang melanggar, baik itu dengan sembarang melintas atau bahkan mendirikan bangunan liar di area khusus kereta. Kami akan ajak Anda untuk membahas aturan apa di perlintasan rel kereta api bersama dengan pihak PT KAI. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Yang pertama, pemirsa, baru saja terjadi kemarin hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 3:52 waktu Indonesia Barat. Ini ada kereta api Taksaka relasi Gambir Yogyakarta yang tertemper atau ditabrak oleh truk pengaduk semen. Lokasi kecelakaan ini tepatnya adalah di perlintasan sebidang KM 531 antara stasiun Sentolo dan Rewulu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kalau berdasarkan keterangan dari pihak PT KAI, saat itu ada kereta api Taksaka yang hendak melintas. Namun kereta ini sebenarnya sudah membunyikan suling lokomotif sebagai peringatan bahwa kereta ini akan melintas sehingga kendaraan lain ini bisa menunggu terlebih dahulu. Tapi informasinya sang sopir ini diduga tidak mengindahkan isyarat itu dan tetap melintas sehingga akhirnya ia terjebak di rel dan membuat temperan pun terjadi. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun tentunya mengganggu sejumlah perjalanan kereta dan juga merusak lokomotif kereta. Kasus berikutnya, pemirsa, selain di Bantul, ini juga masih terjadi di pekan ini, tepatnya hari Minggu tanggal 22 September lalu terjadi di perlintasan kereta di Karawang, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini ada 4 orang yang tewas tertabrak kereta api Fajar Utama relasi Pasar Senen, Solo. Nah, kalau berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian setempat, kronologinya adalah pada sekitar jam 7 pagi, ini ada 3 orang sebetulnya yang diduga ini mereka sedang berolahraga. 3 orang ini terdiri dari 2 orang anak usia 7 tahun dan ada 1 ibu. Mereka dari satu keluarga. Polisi menyebutkan mereka sedang beraktivitas, sedang berolahraga, tapi kemudian ada korban yang saat itu menyeberang rel. Namun ia tidak menyadari bahwa ada kereta yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, 1 korban lainnya ini adalah warga sekitar, seorang pria usia 65 tahun yang mencoba untuk menolong 3 korban tadi, namun nahas ia juga ikut tersambar kereta api. Informasinya bahkan ada salah satu korban yang terseret hingga sejauh 20 km sampai ke stasiun Tanjung Rasa di Kabupaten Subang. Sangat naas dan juga disayangkan peristiwa ini. Sebetulnya, pemirsa, jalur kereta adalah area terbatas yang bahkan sudah diatur oleh Undang-Undang Perkeretaapian. Kenapa kok kesannya jalur kereta itu harus tertutup atau bahkan eksklusif? Ini ada alasannya. Kalau menurut Vice President Public Relations PT KAI, Anna Purba, ada potensi bahaya bagi keselamatan masyarakat yang berada di jalur kereta api. Karena kereta api tidak dapat berhenti mendadak. Kecepatan kereta yang tinggi dan panjangnya jarak yang dibutuhkan untuk melakukan pengereman ini membuat setiap aktivitas di jalur rel sangat berisiko. Jadi itu alasan kenapa kemudian jalur kereta api ini harus terpasang palang pintu dan pengguna jalan lainnya harus taat pada peringatan atau apa yang sudah disampaikan oleh undang-undang ini. Nah, pemirsa, kita juga lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, ini ada 1 bab khusus yang bahkan mengatur soal larangan di jalur kereta api. Kita lihat seperti di pasal 178, pemirsa, ini adalah larangan untuk membangun gedung, kemudian membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lain, atau bahkan dilarang menanam jenis pohon yang tinggi atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan juga membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan jika aturan ini dilanggar, maka sanksi yang akan dikenakan adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Inilah yang menjadi dasar mengapa kemudian di sekitar jalur kereta api ini tidak boleh sebetulnya didirikan adanya bangunan atau permukiman warga. 1 aturan lainnya, pemirsa, masih dari Undang-Undang Perkeretaapian pasal 181. Setiap orang ini dilarang untuk berada di ruang manfaat jalur kereta api, kemudian dilarang untuk menyeret, menggerakkan, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi
di jalur kereta api dan juga dilarang untuk menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api. Kalau aturan pasal 181 ini dilanggar, maka sanksinya adalah penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, pemirsa, untuk membahas terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di jalur perlintasan kereta api ini, kami sudah terhubung bersama Vice President Public Relations PT KAI, Ane Purba. Selamat siang, Mbak Ane. Selamat siang, Metro TV. Baik, terima kasih. Mbak Ane, mungkin bisa dijelaskan dulu, Mbak, update terkini dari 2 kasus yang baru terjadi belakangan ini, baik di Bantul dan Karawang. Bagaimana saat ini penanganannya, Bu Ane? Ya, kami sangat menyayangkan kejadian tersebut ya. Kemarin ada warga yang menjadi korban. Kalau kemarin di Jogja, daerah operasi 6 Jogja, 2 rekan saya, asisten masinis dan masinis juga harus dirawat di rumah sakit dengan kejadian di perlintasan. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Perkeretaapian sudah jelas menjelaskan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu perjalanan ini. Kenapa? Ketika saya beraktivitas secara pribadi di rel, itu bisa membahayakan diri saya dan ribuan nyawa penumpang kami. Sehingga ada beberapa hal aturan yang memang disampaikan di sana, bahwa perlintasan itu juga harus dijaga. Pada saat ini, kita ada perlintasan yang memang resmi dikelola oleh KAI dan juga Dishub Pemda setempat, tetapi juga ada yang tidak resmi bahkan dibuka oleh warga. Setiap tahun kami itu bisa menutup ratusan perlintasan-perlintasan yang memang bisa membahayakan masyarakat gitu ya. Tetapi ada kalanya itu dibuka kembali, bahkan dilompatin dan yang lain, hanya untuk kita bisa bermain di area rel. Padahal rel itu bukan area publik ataupun area untuk kita bisa selfie, olahraga dan yang lain. Rel itu harus benar-benar tidak ada kegiatan lain kecuali operasional perkeretaapian. Update terakhir pada saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak terkait karena untuk kejadian seperti di daerah operasi kami di wilayah 6 ini juga kami akan proses secara hukum dan kerugian-kerugian pun akan kami hitung karena di sana ada lokomotif yang rusak, kemudian kereta kita juga yang rusak. Pegawai kami, masinis dan asisten masinis juga harus dirawat gitu ya, karena sebenarnya tanda-tanda baik dari klakson, dari kereta ataupun warning dari perlintasan itu sudah dilakukan, tetapi memang ini terjadi dan ini memberi dampak kelambatan kereta api tidak hanya pada taksakanya, tetapi juga kereta-kereta lainnya. Yang pasti teman-teman semuanya, semua masyarakat gitu ya, bahwa ketika kita beraktivitas di rel itu tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, tetapi juga ribuan nyawa yang sedang naik kereta api. Pada saat ini kami aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati di perlintasan ataupun di area sekitar operasional perkeretaapian. Tidak hanya di situ, kemarin kita juga kolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan tilang ketika ada yang melanggar aturan tersebut. Bahkan kami juga menutup perlintasan-perlintasan yang liar dibuka oleh warga sekitar karena ini sangat membahayakan kita. Saat ini dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sangat masif sekali dari pemerintah, khususnya di perkeretaapian, peningkatan persinyalan, frekuensi perjalanan kereta itu meningkat. Kecepatan kereta itu juga meningkat. Volume penumpang kami naik drastis, sehingga keselamatan itu harus menjadi nomor 1. Apa yang dilakukan mulai dari edukasi, melibatkan stakeholder sampai ke jalur hukum akan kami tempuh demi untuk keselamatan perjalanan perkeretaapian dan warga sekitar rel. Baik, ya Mbak Ane, kalau tadi Anda sebutkan ya ada yang dikelola oleh PT KAI, ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah begitu ya, bahkan ada jalur-jalur yang dibuka secara liar. Ini sebetulnya pengawasannya seperti apa Mbak Ane, dan terutama untuk pemasangan palang pintu, jadi tanggung jawabnya siapa? Untuk palang pintu ini kan kita tadi ya, sebenarnya untuk perlintasan itu harusnya ada flyover dan underpass ya. Di sini kan butuh proses di dalam pembangunan dan yang lainnya sehingga ada beberapa area yang memang kita jaga.
baik dijaga oleh kereta api ataupun dengan pihak lain seperti Pemda melalui Dishub. Kalau ini pasti terawasi dengan adanya alat, adanya penjaga perlintasan. Itu aja masih ada diganggu, gitu, dilanggar oleh pengguna jalan, kemudian masyarakat sekitar. Walaupun kita sudah dijaga dengan alat dan juga ada orang di sana. Apalagi yang tidak terjaga gitu ya, sehingga pada saat ini untuk KAI sendiri akan melengkapi ini dengan petugas dan juga alat-alat dan juga teknologi sehingga kami bisa memberikan informasi bahwa kereta akan jalan. Di samping itu kan banyak juga yang sudah dibangun oleh pemerintah baik flyover maupun underpass. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan lagi membuka perlintasan-perlintasan yang dianggap aman oleh masyarakat. Yang aman adalah yang dijaga. Yang dijaga pun itu perlu warning yang sangat tegas bahwa ketika palang pintu itu sudah digerakkan dan ada bunyi sirine ketika mau melintasi itu berhenti dan patuhi aturan-aturan di perlintasan untuk menyelamatkan nyawa kita dan ribuan nyawa lainnya. Baik, ya Mbak Ane, kalau selain membuka perlintasan secara ilegal, ini kan juga permasalahan di rel adalah adanya pemukiman liar begitu yang membangun baik itu warung atau mungkin rumah. Nah ini bagaimana penertibannya Mbak Ane? Ya, itu tadi saya sampaikan ya, penutupan perlintasan, kemudian kita juga melakukan sosialisasi, ada juga pembersihan area-area yang di sekitar rel. Tentu ini juga tidak bisa KAI sendiri, tetapi kami juga disupport oleh Pemda setempat, stakeholder, dan yang lainnya, agar perjalanan ini juga bisa disupport dengan menyelamatkan yang ada di sekitar rel. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa stakeholder tidak hanya KAI, tapi di sini ada juga regulator, Pemda setempat, kemudian masyarakat terkecil hingga Bapak RT RW itu selalu kami libatkan di dalam melakukan edukasi ke masyarakat yang dekat dengan area perkeretaapian ini tidak boleh ada kegiatan di sekitar rel ataupun operasional kereta api. Baik. Nah, bicara soal sanksi hukum, tadi kan kami juga sudah menayangkan ya Mbak Ane bahwa ada loh sanksinya bisa dikenakan denda ataupun pidana penjara yang sudah diatur. Bagaimana soal penegakan hukumnya kalau PT KAI melihat ini sudah maksimal atau bahkan masih kurang memberikan efek jera sehingga terus terjadi pelanggaran? Ya, itu tadi ya, tidak sebenarnya KAI ini terakhir itu adalah masalah legal. Pasti kita lakukan sosialisasi pendekatan dan juga keterlibatan dari regulator dan stakeholder. Kemudian dari sisi hukum ini, dari sisi legal kita, baik dari sisi denda ataupun hukuman penjara ini terus kita follow up, gitu, bekerja sama dengan kepolisian dan juga ini bahkan ada juga yang sampai ke pengadilan karena sebenarnya yang melintasi itu kan ada driver, di belakang driver itu juga ada perusahaan juga harus terlibat untuk melakukan edukasi kepada driver-drivernya. Ini kami juga baru saja dengan perusahaan online ya, transportasi online, bagaimana sebenarnya kami bisa bekerja sama membuatkan reminder kepada semua driver-drivernya mereka untuk diberikan notifikasi ketika mendekati area perlintasan untuk menyelamatkan penumpangnya dan juga penumpang kereta api tentunya gitu ya. Hal-hal ini yang terus dilakukan. Secara hukum ini terus kita lakukan dan ada beberapa kasus yang kita follow up, bahkan yang baru saja terjadi yang di Jogja ini juga kita akan lakukan proses hukum. Kami minta support dari semua penegak hukum yang ada di sini untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Ini perlu didukung agar kita tegas dan kita bisa menyelamatkan banyak nyawa di perlintasan. Baik, terima kasih Mbak Ane Purba, Vice President Public Relations PT KAI telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.